wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Prabminingrum dari SMP Negeri 1 Mojoagung, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan hasil refleksi dari demonstrasi kontekstual modul 3.1 atas praktik pengambilan keputusan dilema etika pada wawancara dengan 3 pimpinan sekolah. Refleksi yang pertama tentang isi, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, apa yang Anda dapatkan. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara terhadap 3 kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah yang beliau terapkan dalam pengambilan keputusan adalah: 1. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang terlibat, dan menyelesaikan permasalahan secara internal. 2. Meminimalisir dampak negatif dari masalah yang muncul akibat permasalahan dilema etika, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, pengambilan keputusan dengan mengkomunikasikan secara baik dan berpihak pada bawahan. Kemudian, untuk refleksi yang kedua, masih tentang isi, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pimpinan yang Anda wawancarai, adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut, mengapa, dan apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, ada beberapa persamaan dari beliau-beliau sebagai pemimpin. Yang pertama, tahap identifikasi masalah secara umum sama, yaitu dimulai dari pengumpulan fakta, mengkomunikasikan dan penyelesaian secara kekeluargaan, dan bimbingan secara komprehensif. 2. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan pihak terkait dan berpihak pada bawahan. 3. Dalam menyelesaikan masalah, pelaksanaannya setelah dikonfirmasi, tidak langsung saat kejadian. Refleksi berikutnya, yang ketiga, tentang isi juga. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, beliau-beliau mengukur efektivitas pengambilan keputusan berdasarkan 1. Pengujian benar lawan benar, sehingga keputusan yang diambil tidak ada yang dirugikan dan dilakukan secara kekeluargaan. 2. Mengkonfirmasi dan mengkomunikasikan setiap kejadian sebagai pengalaman berharga dan tidak akan bisa terulang kembali. Ketiga, melakukan uji intuisi dengan berpikir berbasis peraturan. 4. Melakukan uji panutan
berdasarkan prinsip rasa peduli atau care-based thinking. Berdasarkan wawancara dengan beliau juga, maka rencana pengambilan keputusan ke depannya adalah 1. Menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. 2. Menerapkan 3 prinsip pengambilan dan pengujian keputusan. Ketiga, setiap permasalahan akan dianalisa secara runtut dan akan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak saling merugikan. Dan yang keempat, jika permasalahan terulang kembali, maka akan diambil opsi pemberian surat peringatan atau SP dan melibatkan pihak yang berwenang. Refleksi yang keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi dilema etika, saya akan 1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mengenali nilai-nilai kebajikan universal yang saling bertentangan. 2. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak yang terkait. 3. Menentukan paradigma apa yang digunakan dalam suatu masalah atau suatu kasus. 4. Menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Dan yang kelima, menerapkan 3 prinsip pengambilan keputusan. Saya akan menerapkan apa yang sudah saya rencanakan tadi pada saat menghadapi suatu masalah dilema etika. Bisa dilakukan mulai sekarang. Terima kasih. Ini adalah hasil refleksi dari wawancara saya terhadap 3 pimpinan sekolah. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan motivasi ataupun semangat kepada teman-teman semuanya dalam mengambil sebuah keputusan untuk tetap menerapkan 4 paradigma, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.